Ketika masuk ke dalam supermarket ataupun yang sudah diperdagangkan, Ya. itu mereka juga punya yang namanya izin edar. Penjamah pangan, kita katakan penjamah pangan atau pengelola yang di bagian kitchennya itu, Ya. yang bagian dapurnya Ya. itu harus memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji. Berbicara sampah ya, ini saya bilang sebenarnya permasalahan universal juga ya. Menebang kayu untuk dipahat. Kayu dipahat berbentuk bangau. Bagaimana pangan yang sehat? Jawabannya ada di obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT. Pagi ini kami kedatangan salah satu bidang pangan, ahli di bidang pangan di Pangkal Pinang. Saya perkenalkan Ibu Aziza Septia. Selamat datang di OTT Bu Aziza. Ya, terima kasih Bu Mariani. Iya, nah pagi ini kita mau ngobrol soal yang vital ya Bu. Oke. Soal pangan. Oke. Nah, tapi saya ini agak penasaran dengan Ibu punya title nih. Oke. Aziza Septia AMD KL. Apa tuh? Ahli media kesehatan lingkungan. Ahli media kesehatan lingkungan. Iya. Itu kuliahnya di bidang pangan ya, Bu Aziza? Lebih ininya di memang kesehatan lingkungan. Jadi membidangi di khususnya berbasis lingkungan lah. Oh, jadi bukan cuma sesuatu yang dikonsumsi, tapi Bukan, lingkungan juga lingkungan termasuk. juga. Oh ya, nah kira-kira ini kalau di pemerintahan ini di departemen apa nih menaungi ini ahli ini inspektur pangan daerah? Oke. Jadi saya ini posisinya ya. Posisinya ini sebagai sekarang posisinya dihitung tahu posisinya gitu lah sehari-harinya. Sehari-harinya saya sebagai pegawai pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Lebih spesifiknya itu di bawah bidang kesehatan masyarakat, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Dan saya sebagai sanitarian di Kesling. Sanitarian ini ya petugas tenaga sanitasi ya. Oh, untuk mengawasi sistem sanitasi di masyarakat iya, gitu. Oh ya, itu ya. Jadi lingkup kerjanya luas ya, Bu Aziza ya? Ya kalau untuk kesehatan lingkungan ini memang ada beberapa indikator lah, indikator kerja itu. Seperti penyehatan sanitasi dasar ya, kemudian penyehatan udara, penyehatan pangan itu penyehatan tadi, pangan. Kemudian pengelolaan limbah itu termasuk juga di situ, kemudian pengendalian vektor. Oh iya ya, banyak ya. Jadi untuk mencapai suatu kesehatan itu berarti banyak sekali indikator-indikator lain yang harus diawasi. Benar sekali. Jadi yang memang yang saya sebutkan tadi itu memang program-program yang berbasis lingkungan lah. Seperti itu. Ya betul. Untuk mendapatkan pangan yang sehat itu harus didukung dengan lingkungan yang baik juga. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kalau untuk pangan yang sehat itu sendiri definisinya tuh seperti apa ya Bu Aziza ya? Jadi kalau kita berbicara pangan sehat tentunya makanan yang secara nutrisi itu baik ya. Iya, nutrisi baik. Nutrisi baik itu dari karbohidratnya ya, kemudian protein itu mendukung ya. Kemudian ada nilai gizinya lah di situ. Oh ya, kandungan dari makanan itu sendiri. Tapi saya rasa masyarakat kita tidak cukup dengan itu. Iya. Jadi makanan yang sehat itu harus dibarengin dengan makanan yang aman. Yang aman. Yang aman ini seperti apa? Aman dikonsumsi. Artinya terhindar dari cemaran-cemaran ya. Cemaran-cemaran pangan ada 3 ya, yang 3 yang harus kita perhatikan. Cemaran fisik, cemaran biologi, cemaran dan cemaran fisik, kimia. biologi dan kimia. Iya. Oke.
Ini buat saya belajar juga nih, Bu Aziza ya. Jadi kita dalam mengkonsumsi makanan itu tidak cukup hanya nilai gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut, tapi ada juga cemaran-cemaran yang tidak boleh ada di dalam makanan itu. Nah, kalau di Pangkal Pinang sendiri, menurut Ibu Aziza nih, bagaimana pengawasan terhadap pangan ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari ideal menurut Ibu? Oke, baik. Jadi ini sangat keterkaitan dengan pekerjaan kami lah ya, yang pasti ya. Iya. Pengawasan ini kita diatur oleh Permenkes ya. Jadi memang Dinas Kesehatan itu berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pangan, tempat pengelolaan pangan, secara sarana dan prasarana itu harus kita awasi. Kemudian produk itu sendiri juga harus kita awasi. Nah, jadi memang di Dinas Kesehatan ini memang saya katakan ada dua tempat lah ya yang menaungi pangan ini. Jadi pangan ini sendiri ada dua, Bu Mariani. Jadi ada namanya pangan olahan terkemas dan pangan olahan siap saji. Jadi untuk yang menjalani tugas pangan olahan terkemas ini ada di bawah farmasi Dinas Kesehatan. BPOM bukan ya? Farmasi? Iya, farmasi Dinas Kesehatan. BPOM ini kita saling koordinasi sih sama BPOM. Nanti jadi kita bahas ya soal BPOM ya nanti di belakangnya. Jadi lebih luas lagi sebenarnya kalau kita ini. Nah, kalau yang olahan terkemas itu di farmasi, kalau yang siap saji itu di bidang kesling, di seksi kesling tadi. Kesling. Kesling itu artinya kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Kesling. Ada lagi. Kesling, kesehatan lingkungan. Jadi memang kedua pangan ini secara dasar ini sama. Akan tetapi punya prinsip yang berbeda. Jadi ketika pangan olahan terkemas ini pangan yang memang saya katakan sederhananya itu ketahanannya itu lebih dari 7 hari. Gitu ya. Jadi memang secara patokannya kalau lebih dari 7 hari itu masuk ke bagian pangan yang terkemas ya. Kemudian kalau yang pangan olahan siap saji ya artinya memang langsung siap dikonsumsi sama kita. Kalaupun ada yang maksudnya bertahan itu paling tidak sekitar 3-4 hari, di bawah 7 hari lah. Seperti roti, bakery seperti itu kan. Itu bukan termasuk yang kemas itu ya, bukan. Karena itu di bawah 7 hari. Siap saji. Ya. Nah, Ibu dari tadi kita bicara ya soal pangan ini ya. Nah, ini ngomong udah ngopi belum ini? Kita pesen kopi dulu ya? Boleh ya. Pesan kopi dulu ya? Nanti ya. Ya. Nah, ini kan Ibu Aziza sudah berapa lama ya bertugas di Kota Pangkal Pinang? Saya ini mengikuti CPNS itu di tahun 2020, kemudian penetapannya pun juga di 2020 akhir dan bertugas di Dinas Kesehatan itu Januari 2021. Berarti sudah cukup mengenal masyarakat Pangkal Pinang dan kebiasaan makannya ya. Benar sekali. Iya. Jadi kita balik lagi ke pengawasan ya. Ibu mau minum apa? Yang recommended di sini? Kopi lah. Kopi ya, apa? Sama roti panggangnya. Ya boleh, saya yang ini aja, yang bestseller lah ibaratnya. Ibu suka roti Srikaya atau roti? Saya lebih ke coklat keju. Coklat keju boleh. Kopi. Iya. Ibu kopi pahit. Enggak, kopi yang ada kopi ini, ada kopi ada kopi susu, ada kopi kopi tarik atau kopi tarik boleh, kopi susu boleh? Kopi susu boleh, panas atau dingin? Panas saja ya. Panas, ya. Saya kopi hitam panas ya. Sama roti coklat keju. Ya, makasih ya. Nah, kita lagi asik nih ngobrol soal pangan ya. Ini sesuatu yang penting ya, Bu Aziza ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal masyarakat Pangkal Pinang nih, balik lagi nih. Menurut Ibu Aziza gimana nih masyarakat Pangkal Pinang nih? Kesadarannya terhadap konsumsi pangan yang baik itu bagaimana sih?
Gimana ya? Kalau untuk masyarakat, saya rasa kalau untuk nyebutin persen kita nggak ada melakukan survei ya, Bu. Ya, Cuman sepenglihatan saya masyarakat kita sekarang juga udah pinter-pinter ya, karena udah sosial media juga udah merajai kita. Jadi mereka sudah tahu ya bagaimana memilih pangan yang baik itu seperti apa. Maksudnya memilih makanan yang yang aman buat mereka konsumsi itu. Buat dia dan keluarganya gitu, ada kan. tahu. Salah satunya bisa kita lihat dulu dari yang pertama terlihat ya, packaging suatu tempat kayak gitu kan, tempat kalau udah terlihat bersih, nah mereka pasti udah langsung, maksudnya asumsinya aman nih, aman. Aman. Tempatnya itu bersih. yang paling penting ya, tempat. Nah, tempat pun nggak cukup, maksudnya dari lingkungannya pun, sekitar pun juga kita harus memperhatikan kayak gitu kan ya. Misalnya dari lingkungan sekitar, aliran drainasenya seperti apa, kemudian sampahnya bagaimana kan. Suatu tempat kayak kita katakan misalnya resto aja ya, dia udah bagus ya, cuman di depannya ada tumpukan sampah. Nah, itu kan sudah mengurangi estetikanya juga nggak bagus. Bagus. Jadi, berarti nih kompleks ya. Berarti karena kalau kita ngomong kesehatan lingkungan kan, namanya makanan itu kan kita kan nggak kayak zaman dulu ya, tanam sendiri, urus sendiri kan, kita harus beli itu ya, ke pasar. Kemudian kan kita berurusan dengan ini supplier juga untuk bahan tambahan atau apa, untuk bumbu-bumbu atau apa gitu ya. Berarti pengawasannya itu ada nggak Bu standarnya itu, misalnya kayak pasar, kemudian penanaman dari bahan itu, penggunaan pupuk atau apa yang bagus, karena kan itu kan harus mulai dari hulu ya Bu ya, untuk menciptakan makanan pangan yang baik itu. Itu ada nggak standar atau apa nggak yang dari? Kalau untuk standar kelayakan supplier ya, nah itu mungkin saya nggak terlalu banyak mengulik karena ini beda ruang lingkup Bu. Jadi beda. Itu masuk kesehatan lingkungan juga. Jadi kalau untuk pangan yang belum diolah, ini wewenangnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi mereka pun juga punya standar khusus ya. Standar khusus untuk bagaimana praktek pertanian untuk menghasilkan produk pangan yang baik sampai ke supplier itu. Bagaimana yang saya ketahui, ketika masuk ke dalam supermarket ataupun yang sudah diperdagangkan, itu mereka juga punya yang namanya izin edar. Itu dari kemudian sudah dilakukan uji lah ya, namanya uji dari pangan tersebut kayak gitu. Misalnya kemarin saya ada lihat mereka juga mengambil sampel buah seperti itu ya, kemudian sayur-sayuran, nah itu mereka uji juga kayak gitu. Berarti ada keterkaitan tapi bagian lain yang membidangi itu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita bicara tentang makanan yang siap saji nih. Kita bicara, kan banyak sekali nih Bu sekarang ya, apalagi di Kota Pangkal Pinang, ada kafe, restoran, penyedia makanan siap saji. Nah, itu apakah ada standar juga buat pelaku UMKM untuk menyedia makanan siap saji ini Bu Aziza? Pastinya ada ya. Jadi semua kita menyebutnya itu lebih ke tempat pengolahan pangan namanya ya. Jadi pengolahan pangan. Tempat pengolahan pangan ini apa saja? Nah, itu di dalamnya ada restoran, jasa boga, ya, rumah makan. Kemudian dari dia ada grade-grade-nya juga Bu Mariani. Jadi untuk restoran, jasa boga, kemudian industri tahu tempe kayak gitu ya. Depot air minum itu ada di grade tinggi. Jadi dia punya yang namanya izin sertifikat layak hygiene sanitasi.
sertifikat layak izin sanitasi. Sanitasi. Itu yang mengeluarkan dari Dinkes atau dari Sekarang Puskesmas? udah satu pintu, semua perizinan melalui Dinas Penanaman Modal satu pintu. Oh, masukin izin untuk mengurus itu dari situ, nanti kemudian yang bergerak ke lapangannya dari pelaksana teknisnya dari Dinas Kesehatan yang Teknik pasti, Kesehatan. karena aturan-aturannya kan memang dari Dinas Kesehatan. Oh iya, Jadi pelaku usaha ini khususnya yang di pangan ya, mereka punya kewajiban untuk mengurus untuk menjamin ya, menjamin keamanan pangan suatu produknya. Iya. Nah itu salah satunya dibuktikan dengan mereka mengaplikasikan cara produksi pangan yang baik dan benar. Iya. Itu satu. Kemudian tempatnya juga harus hygiene, layak ya. hygiene sanitasi. Hygiene sanitasi. Kemudian dari produknya, dari makanannya mereka secara uji lab dikatakan aman, gitu. Dan ini berlaku untuk semua pelaku usaha di bidang makanan atau yang ada golongan tertentu? Ini yang pasti untuk semua. Untuk semua ya. Harusnya Harusnya seperti itu nggak ada ya, perbedaan. nggak ada Hanya perbedaan saja ya. memang ada persyaratan. Misalnya yang tadi yang saya bilang grade-nya tinggi, yang ber-SLHS tadi memang ada minimal penjamah pangan, kita katakan penjamah pangan atau pengelola yang di bagian kitchennya itu, yang bagian dapurnya itu harus memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji. Oh gitu. Nah itu ada. Setidaknya dia paham ya bagaimana cara mengolah yang baik, yang bersih gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa, misalnya kita datang pengawasan, kemudian kita kasih edukasi ke karyawan. Ini kopi. Ya, Kopi. di sini ya ini kopi hitam. Oke. Baik, Saya. terima kasih. Oke. Ya. Oke. Nah, ini masih panas, nanti kita minumnya ya. Iya. Oke. Nah, jadi gimana tadi standar untuk pelaku ini makanan siap saji ini? Jadi mereka harus bersertifikasi dulu ya untuk tenaga pengolahnya gitu. Jadi mereka harus mengetahui bagaimana prinsip-prinsip tadi hygiene sanitasi seperti apa kayak gitu. Ketika kita pengawasan, kita edukasi, itu kan ya dengan waktu yang terbatas nggak mungkin ya bisa kita sampaikan. Nah, jadi dengan melalui pelatihan ataupun penyuluhan dikumpulin jadi mereka ibaratnya memang sudah kita katakan mumpuni lah kayak gitu ya untuk mengolah pangan tersebut dengan pengetahuan tersebut. Iya, jadi nggak buta sama sekali ya, karena keamanan pangan ini kan penting ya, bukan cuman enak ya kalau jualan. Pasti kayak gitu. Cara pengolahannya penting banget juga ya. Sekali. Dan bagi saya sebenarnya sertifikat layak hygiene sanitasi ini penting sekali ya. Penting maksudnya ini salah satu bukti untuk tempat pengolahan pangan itu terakui bahwa dia memang sudah menjamin keamanan pangan. Ya. Gitu. Tim Ibu Aziza banyak nih ya ada di Pangkal Pinang. Kalau untuk di Dinas Kesehatan kita sanitariannya hanya 3 orang. Harusnya itu belum ideal kali, Bu. Iya. Dengan program kita yang banyak ya, maksudnya dengan banyak pengusaha UMKM. Iya, benar sekali gitu. Tapi alhamdulillahnya juga kita dibantu dengan sanitarian puskesmas, tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas. Jadi untuk pengawasan memang nggak kita yang turun langsung dinas kesehatan. Jadi perpanjang tangan kita ada sanitarian puskesmas, mereka yang melakukan pengawasan secara berkala. Jadi pengawasan ini pun juga ada ininya ya, berkalanya gitu. Jadi kita mengunjungi tempat hygiene gitu ya. Iya. Jadi pengawasan ini continue sifatnya. Jadi kita nggak ketika misalnya kita datang ke Tungtau ini hari ini kita datang ke Tungtau, kemudian kita 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi itu bisa jadi kita kunjungan lagi. Itu berdasarkan tingkat resiko yang kita lihat pada saat pengawasan kayak gitu. Itu
mungkin beda puskesmas, beda juga ya. Iya, Bu, ya. jadi mereka karena tentu ada beberapa ya, saya juga lihat ada yang memang cukup rajin untuk melakukan pengawasan. Ada juga mungkin karena yang harus di handle terlalu banyak, mungkin benar. waktunya jadi lebih panjang. Saya lihat itu mungkin ya itu masalah teknis saja. Iya. Tapi itu penting ya Bu ya untuk pengawasan itu, terutama penting sekali. ya penyedia sekarang ini semuanya banyak banget ya yang menyediakan makanan itu apa layak atau enggak, karena kan risiko kesehatan masyarakat kan nanti masalah juga ya kalau tidak diawasi dengan baik. Nah, sosialisasinya tuh seperti apa ya ke para pelaku ini penyedia makanan siap saji ini? Ya. Kalau untuk sosialisasi itu salah satunya yang paling yang sering kita lakukan itu melalui pengawasan itu tadi ya. Jadi kita kunjungan, visitasi, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat pengolahan pangannya, sekaligus kita mengedukasi apa-apa yang Di memang sosial media apakah ada itu penyuluh apa ya, misalnya mungkin dari dinas kesehatan yang mungkin ibaratnya disarankan kepada pemilik usaha, nonton lo ini mungkin apa edukasi melalui digital kan lebih gampang Bu Iya sekarang. sih sebenarnya Iya, ya. Cuman kita punya Instagram ya kalau Ya, untuk dinas kesehatan Instagram, ya. ya. Kita punya Instagram, kita punya website. Kalau untuk Biar lebih menjangkau lebih banyak gitu Iya. ya. Kita paling men-share itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan kayak gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau sosialisasi ini ya. Oh ya, silakan. Terima kasih. Iya, oke. Nah, ini ada Jadi di artinya. sosial media kita ya baru itu ya. Instagram. Sosialisasi ini kita lakukan dalam bentuk penyuluhan ataupun pelatihan. Nah itu keterkaitan dengan lintas instansi juga ada beberapa ya. Iya. Kita kerjasama dengan BPOM, kemudian dengan Dinas Koperasi UMKM, Iya. itu juga ada, ataupun Dinas Pariwisata. Nah ketika jadi kan kita ini sebenarnya kan setiap dinas itu punya anggaran. Nah ketika dinas kesehatan ini lagi minim nih anggarannya untuk melakukan penyuluhan ataupun pelatihan, nanti disupport dengan instansi lain, misalnya dinas pariwisata ada kegiatan apa, nah masuklah di situ. Masuk di situ juga. Oh, jadi bisa. kegiatan-kegiatan yang mungkin pariwisata atau apa-apa mungkin dinas kesehatan bisa masuk ke sana juga, bisa melakukan sekali. penyuluhan juga. Iya. Karena kan makanan yang baik, layak saji itu kan sebenarnya sesuatu yang memang harus ditonjolkan juga ya. Iya, Karena buat pelaku UMKM ini, karena kita kan tidak mau mengambil risiko terhadap pangan yang kita konsumsi. Kita minum dulu nih. Saya boleh. Saya suka minum kopi juga. Saya suka, cuman ya memang harus dibatasi juga ya Bu ya. Iya. Karena Manis gulanya itu Iya, kemudian benar. kan ya ada apa? apalagi sekarang kan kopi udah macam-macam ya, maksudnya dengan Nggak kopi murni lagi ya? Iya, nggak. Kalau dulu kopi susu. Nah kalau sekarang kan udah macam-macam nih, udah bisa di mix. Ya mix lah, ditambah ini, tambah itu. Iya. Oke, ya. Nah, ini semprong, Bu. Ini temennya buat minum kopi. Ibu Aziza asli dari Saya asli Minang. Asli Minang, tapi saya lahir dan besar di Jambi. Orang tua dua-duanya Minang. Jadi kalau ditanya saya orang Kebiasaan Minang ngopi gitu. di sana di Minang, Padang, enggak di Jambi, Di Jambi ya. Saya justru jarang ngopi dulu tuh Bu ya. Jadi semenjak saya kerja di sini malah Ini saya Minang ya. Jadi karena kafe Iya, sekarang kan udah menjamur di mana-mana ya. sekali ya, udah banyak healingnya ke warung kopi. Iya, kafe-kafe udah banyak, terus dengan berbagai inilah ya menu kayak gitu. Iya. Jadi menarik kayak gitu. Iya. Kita ada juga nih Bu Azizanya, ini kayak sini contoh nih, misalnya ini kopi kemasan kita nih ya. Oke. Kan kita kan memang ada kopi minum di tempat kayak yang siap saji, tapi kan kita ada kemasan. Nah ini masuk yang tadi ya Bu, olahan terkemas. Iya, benar sekali. Kalau olahan terkemas ini izinnya apa aja nih yang mesti kita dapatkan ini? Yang pasti Ini industri rumah tangga. di industri rumah tangga. Jadi masih skala
Jadi kalau skala industri rumah tangga, dia perizinannya melalui Dinas Kesehatan. Iya. Berarti, ya. Tapi kalau dia misalnya nih udah pabrikan nih, udah pabrikan, nah itu izin edarnya BPOM, itu udah ranahnya BPOM. Jadi kalau dia masih di rumah tangga kayak gini, masih pakai maksudnya masih sederhana lah ya cara pengolahannya. Misalnya ada PIRT ini kayak gini, ini sudah cukup seperti ini. Sudah dengan nomor PIRT, kemudian dibarengin dengan yang pasti harus labelnya harus jelas. Ya, labelnya harus jelas. Ini karena saya juga sudah ikut pelatihan ya. Jadi saya mengikuti itu apa yang diajarkan dari Dinas Kesehatan. Kalau kita namanya produk ya, yang dalam kemasan itu apa isinya, gramasinya harus jelas, kemudian ada PIRT-nya. Ini ada kadaluarsanya ya. Berarti ini udah oke ya nih Bu kopi. Udah oke, dan yang paling penting juga kemasannya. Jangan sampai maksudnya kemasannya itu sembarangan juga ya, karena satu kemasan itu bisa mempengaruhi produk di dalamnya. Kualitas produk kualitas betul. Produk. Jadi memang kita harus pintar-pintar memilih kemasan yang food grade ya. Yang food grade, betul yang food grade, karena memang ini kan akan dikonsumsi langsung nanti ya. Oke. Nah, ini bisa dijadikan oleh-oleh nih sahabat ngopi. Jadi kalau nggak sempat ke Tungtau, mau ngopi di rumah, boleh bawa kopi ini, kopi Tungtau yang versi 225 gram. Kalau misalnya ada teman dari luar daerah juga bisa ya buat oleh-oleh. Buat tangan ya. Buat tangan. Oke, iya. Nah, menarik nih pembicaraan kita pagi ini. Jadi kita berbicara hal yang basic, tapi mungkin orang banyak yang tidak menyadari bahwa sepenting itu pangan ini ya. Nah, sekarang untuk sosialisasi tadi kan mungkin yang bekerja sama dengan departemen lain. Nah, kalau ini kan sekarang pemerintah ini lagi mengencarkan ini MBG, makanan bergizi gratis. Nah, ini nih gimana nih Bu Aziza nih pengawasannya nih terhadap MBG ini? Iya, ini jadi tambahan ini ya, tambahan kerjaan. Kita mensupport sekali ya. Ini program dari Presiden, program pemerintah ya. Apapun itu harus memang kita support, apalagi ini berkaitan dengan apa yang dikonsumsi untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa lah ibaratnya. Jadi program ini kan tujuannya juga memang untuk menambah gizi dari anak-anak itu ya. Kalau secara pengawasan sebenarnya sama dengan tempat pengolahan pangan. Jadi MBG ini mereka pastinya punya dapur ya, dapur produksi. Disebut dengan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kita dapur satuan SPPG lah. SPPG disingkatnya jadi dapur SPPG. Nah, dapur SPPG ini itu masuk ke dalam kategori jasa boga golongan B. Gitu. Kalau untuk kita masukin ke dalam tempat pengolahan pangan tadi, kategorinya masuk ke dalam jasa boga. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi itu masuk ke dalam kategori tersebut, gitu ya. Jadi yang sudah kita lakukan di sini SPPG di Kota Pangkal Pinang yang sudah berjalan. Itu ada 2 di SPPG City Hall dan SPPG Kecamatan Gerunggang. Nah, ini mereka sudah running, sudah membagikan ke sekolah sasaran. Banyak itu di Pangkal Pinang? Di Pangkal Pinang untuk sekolah yang City Hall, SPPG City Hall ini seingat saya ada 6 sekolah, 2 SMP dan 4 sekolah dasar. Kemudian yang untuk Kecamatan Gerunggang juga ada 6, 1 SMP dan 5-nya lagi sekolah dasar. Oh ya itu.
Itu rutin dilakukan pengawasan terus itu. Dengan keterbatasan waktu kita, Ya. kemudian SDM kita juga, Ya. itu nggak kita lakukan ini ya. Nggak maksudnya mungkin tiap hari nggak ya mungkin tuh tiap ya. hari juga. Nah ini Kita nih mencegah nih, Iya. Bu Aziza kan dengarkan kadang-kadang Benar ya, sekali. iya ada Iya. keracunan dari MBG. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak kita harapkan Iya. sama sekali. Nah itu tuh yang bikin kita deg-degan. Iya. Jadi ketika ada keracunan pangan, yang paling pertama yang bereaksi harus dinas kesehatan. Iya, Pasti ya, betul. dinas kesehatan karena memang pengawasannya di bawah dinas kesehatan. Nah, jadi itu untuk menghindari hal-hal tersebut ya kita melakukan visitasi, inspeksi tadi kan ya udah sesuai atau belum ini sarananya, Ya. prasarananya, Ya. kemudian tenaga pengolahnya. Nah, dan alhamdulillahnya untuk 2 SPPG ini itu untuk tenaga pengolah mereka sudah melakukan pelatihan, Ya. kemudian dengan kemarin narasumber juga kita kerjasama dengan BPOM, kemudian Cukup baik lah ya yang di Pangkal Pinang. iya. Ya. Jadi sudah berjalan pengawasan kita dan sebenarnya pengawasan ini bukan hanya dinas kesehatan yang melakukan. Kita BPOM pun juga kita berkoordinasi dengan BPOM juga Ya. terkait pengawasan. Kemudian yang paling penting itu adalah pengawasan keamanan pangan internal di sekolah. Nah, jadi kita kan nggak mungkin setiap saat ya dengan keterbatasan yang saya katakan Iya, tadi, iya. nggak mungkin setiap saat kita ada kunjungan. kayak gitu. Ya. Nah, jadi sekolah ini harusnya memang membentuk tim keamanan pangan internal. Jadi Iya. mereka punya tim yang bertugas untuk memantau setiap hari. Ya, makanan datang dikirim tuh Makanan kondisinya datang, seperti apa? Ya, benar sekali. Kemudian ada yang namanya uji organoleptik, itu harus dilakukan. Uji organoleptik ini ibaratnya uji awal ya untuk suatu makanan itu Apa ini? kita Gurunya bisa- disuruh nyoba dulu. Iya, jadi petugas tadi ini kan Iya. udah dibentuk tim Oke, nih. iya. Salah satu petugasnya wajib mencicipi dulu Oke, makanan. iya. Kemudian melihat ya, kalau uji organoleptik itu dari rasa, kemudian dari bentuk kita lihat dan penciuman dari bau. Iya. Jadi ketika 3 itu dirasa sudah aman, Iya. nah itu baru boleh dibagikan ke anak-anak. Iya. Dan petugas ini tadi juga harus memiliki bekal Ya tahu lah pengetahuan, dia harus tahu dulu kondisi bagaimana- makanan yang baik itu Ya, seperti apa. benar sekali. Oh ya. Jadi pengawasan tidak semua 100% diserahkan kepada dinas kesehatan, tapi dukungan dari sekolah yang menerima MBG itu MBG-nya. juga ya, mungkin tim gurunya juga melakukan pengawasan begitu hari ini terima makanan dari dapur ini, apakah kasat mata aja gitu ya yang gampang-gampang iya, aja. Secara itu tiga tadi ya, Ya. bau, rasa, dan bentuk itu aman ya untuk oke. dikonsumsi anak-anak. Oke ya. Nah kalau misalnya nih Bu, kalau misalnya para penyiap dapur-dapur yang udah disiapkan untuk MBG ini melakukan apa ya? Saya nggak bilang pelanggaran atau misalnya kesalahan atau apa kayak gitu, itu apakah ada sanksi atau apa yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau apa, atau actionnya apa tuh kira-kira Baik. untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi yang kayak gitu? Oke. Kalau kita kalau berbicara tentang pelanggaran, artinya sudah ada sesuatu yang tidak sesuai ya, kayak gitu. Ini diatur pelanggaran terhadap pangan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun saya lupa tahunnya, saya coba lihat tahun 2012 tentang pangan. Ya. Nah, itu kemudian ada turunannya lagi PP Peraturan Pemerintah nomor 86 itu tahun 2019 mengatur juga tentang pelanggaran sanksi sanksi dari pelanggaran tersebut. Jadi pelanggaran ini ada 2, Bu Maria. Jadi ada pelanggaran bukan pelanggaran, maksudnya sanksi. Sanksi ini ada 2, ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Jadi sanksi administratif ini artinya kan pelanggaran yang masih
masih bisa ditolerir. Ya. Maksudnya berupa mungkin pelanggarannya berupa tidak kesesuaian mencantumkan label, Ya. kemudian tidak kesesuaian dalam melakukan pemenuhan standar keamanan pangannya, kayak gitu. Nah itu sanksinya itu bisa berupa pencabutan izin, ya, kemudian denda, kemudian lagi pencabutan izin berusahanya juga bisa kayak gitu. Iya, iya, sampai ke sana. Itu yang administratif. Tapi kalau misalnya untuk sanksi pidana ini tentunya pelanggarannya udah berat sekali ya. Pelanggaran berupa apa namanya memang dengan sengaja itu apa namanya misalnya dia memproduksi memang ada bahan-bahan berbahaya yang dia pakai di situ. Oh ya, itu udah sanksi pidana. Untuk sanksinya yang sekilas saya baca itu memang apa yang paling ringan aja 2 tahun ya, 2 tahun pidana, kemudian denda 2 miliar. Sanksi paling tinggi itu ada di 10 tahun ya, pidana 10 tahun pidana 20 miliar untuk ini dendanya. Ya. Sambil minum Bu, boleh nih ya? Ya, santai aja nih. Nah, sekarang ini kita ngobrol nih kesehatan lingkungan. Karena kan menurut Ibu Aziza, ya pangan yang baik itu tidak hanya mangannya aja kan, dari hulunya juga sampai ke hilir malah. Ya, benar. Betul ya. Oke, hulu di handle sama apa? Dinas Pertanian tadi ya, peternakan, mungkin yang seperti itu. Mungkin di tengah-tengahnya Dinas Kesehatan ini. Nah, sekarang lingkungannya nih. Termasuk yang kita mau bahas ini adalah sistem pembuangan. Peranan UMKM dalam urusan membantu meringankan tugas dari Ibu Aziza nih. Jadi aturannya memang sampah ini tidak boleh berhari ya, berhari-hari nggak diangkat kayak gitu, karena itu udah menimbulkan banyak jadi itu nanti mungkin ada lalat, apa itu sedangkan di dalam orang kan lagi produksi, pembuangan sampahnya tidak bagus gitu kan, itu mempengaruhi kualitas yang di dalam juga ya. Jadi yang memang harus kita pastikan pengangkutan sampah mereka berkala, setiap harinya memang harus diangkut ya. Tidak ada yang stay berhari-hari. Kalaupun ada itu mungkin maksimal 2 hari lah ya, dan mereka harus mempunyai tempat penampungan sementara kayak gitu yang tertutup. Jadi kesehatan lingkungan ini ibaratnya kalau bahasanya sebagai promotif preventif ya, maksudnya mencegah dulu. Jadi mencegah terjadinya penyakit, jangan sampai sudah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh masalah-masalah lingkungan. Jadi itulah tugasnya kita sanitarian itu, pemantauan tadi. Nah kita punya program juga, harus kita jalankan. Bagaimana caranya kita menekan timbulnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Iya, oke. Baik sahabat Ngopi. Ya, ini pesan dari Ibu Aziza nih kepada masyarakat Pangkal Pinang. Ya, jadi tanggung jawab bersama juga untuk menjaga kebersihan lingkungan yang baik, karena pangan yang baik itu harus didukung dengan lingkungan yang baik juga. Nah, sekarang kalau dari Ibu Aziza sendiri, spesifik pesan yang lain adakah yang nanti mau disampaikan ke sahabat OTT? Oke. Pesannya ya khusus yang untuk keamanan pangan nih ya. Ya, keamanan pangan. Jadi saya berharap memang setiap pelaku usaha ya itu memang berkomitmen untuk menjamin keamanan pangan dari produk yang mereka hasilkan, sehingga memang layak untuk dikonsumsi masyarakat, gitu ya, aman, sehat. Itu memang sudah tugasnya setiap produsen ya, untuk melakukan itu agar apa yang masyarakat konsumsi itu aman.
Kemudian kita ini kan juga kota wisata ya. Iya. Nah, yang dari luar pun juga ketika datang ke Pangkal Pinang, nah mereka melihat melihat dengan berjamurnya sekarang tempat makanan, mereka bisa memilih makanan yang baik. Itu salah satunya dibuktikan dengan sertifikat layak hygiene sanitasi tadi. Jadi gitu. saya berharapnya memang Para pelaku usaha para untuk pelaku mengurus usaha itu sertifikat layak hygiene. maksudnya mensupport lah ya, mensupport ini aturan yang sudah diberlakukan, mensupport kita dinas kesehatan ya, kita berteman ibaratnya ya, saling berkolaborasi ya, untuk yaitu sama-sama menjaga keamanan pangan untuk masyarakat. Iya, gitu. untuk semua. Jadi bukan hanya sekedar pintar masak atau terus tapi tidak memperhatikan hygiene-nya, langsung buka usaha, tapi faktor kesehatan itu diperhatikan juga. Oke. Baik sahabat ngopi, obrolan hari ini sangat menarik ya. Jadi kita berbicara soal lingkungan. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di OTT Ibu Aziza. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Saya berbicara di sini mewakili ya, mewakili instansi itu juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Bu Mariani menyediakan wadah untuk kami ya, menyampaikan pesan-pesan kepada pelaku usaha kemudian masyarakat ya terkait keamanan pangan ini. Iya. Karena kita mau kota Pangkal Pinang ini nanti baik ya untuk didatengin baik turis-turis ya, makanannya aman gitu lah, bukan cuma enak tapi aman untuk dikonsumsi. Oke, sahabat ngopi, pada kesempatan pagi ini kita sudah berbincang-bincang banyak masalah pangan dari hulu sampai ke hilir. Iya, oke. Kita akhiri OTT hari ini. Kita akan berbicara lagi next OTT dengan topik yang lebih menarik. Jika sahabat ngopi punya ide atau saran yang ingin kita undang siapa narasumbernya, silakan dihubungi OTT atau kirim email atau ditulis di pesan aja. Oke, sampai jumpa. OTT. Terima kasih. Terima kasih.